Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min 'alaq. Summa rizqa liman razaq wa razaqal haqqa liman wafaq wa wafaqal haqqa liman sabaq. Yang saya hormati kepada MK dosen pendidikan multikultural Ibu Hajah Siti Munawati dan teman-teman yang saya banggakan. Saya ingin membuat tugas dengan video ini yang berjudul multikultural di negara Irlandia, dengan saya sendiri yang bernama Siti Istiqomah Wulandari dengan nomor NIM 2103020075. Sejarah Irlandia. Nama Irlandia untuk Irlandia adalah Eri, berasal dari Eriu, seseorang dewi dalam mitologi Irlandia. Negara dibentuk pada tahun 1922, terdiri dari 26 dari 32 country di Irlandia. Dibentuk dan dikenal sebagai negara bebas Irlandia, atau dengan kata lain, Sar-Stat Éireann. Konstitusi Irlandia diadopsi pada tahun 1937, menyatakan bahwa nama negara adalah Éire, atau dalam bahasa Inggris yaitu adalah Irlandia. Bagian 2 Undang-Undang Republik Irlandia tahun 1948 menyatakan, dengan ini dinyatakan bahwa deskripsi negara adalah Republik Irlandia. Undang-Undang tahun 1948 dan menyebut negara bagian itu Republik Irlandia, karena hal itu akan bertentangan dengan konstitusi. Negara bagian Irlandia terbentuk pada tahun 1919 sebagai Republik Irlandia ke-32 country. Pada tahun 1922, setelah memisahkan diri dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia berdasarkan Perjanjian Anglo-Irlandia, negara ini menjadi negara bebas Irlandia. Ini terdiri dari 26 kabupaten dengan 6 kabupaten di bawah kendali Unionis yang menjadi Irlandia Utara pada tahun 1921. Konstitusi Bunreath na Éireann pada tahun 1937 mengganti nama 26 negara bagian menjadi Irlandia. Dan masalah di Irlandia. Di bidang ekonomi, kinerja negara Irlandia beragam saat merdeka. Negara ini merupakan salah satu negara terkaya di Eropa per kepala penduduk. Namun, negara ini juga menjadi pewaris masalah pengangguran, emigrasi, pembangunan geografis dan tidak merata, dan kurangnya basis industri asli dari pemerintahan Inggris sepanjang sejarahnya. Negara berjuang untuk memperbaiki permasalahan ini. Puncak emigrasi tentu terjadi pada tahun 1930-an sampai 1950-an dan 1980-an, ketika perekonomian Irlandia mencatat sedikit pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang buruk dan kurangnya layanan sosial membuat St. Lemas yang mengganti veteran Eamon de Valera sebagai pemimpin Fianna Fáil dan sebagai Taoiseach pada tahun 1958 menyatakan bahwa jika kinerja ekonomi tidak membaik, masa depan negara Irlandia yang merdeka akan berada di ambang kehancuran. Mempertaruhkan sesuatu harus dilakukan sekarang. Jika kita gagal, segala sesuatu akan terjadi dan semua harapan di masa lalu akan menjadi sia-sia. Dan multikulturalisme di Irlandia. Sastra dan karya seni Irlandia terkini menangkap dalam berbagai bentuk. Multikulturalisme Irlandia macan pasca Celtics. Berbagai penulis seperti Roddy Doyle, Caris Bensi, Mary O'Donnell, Ona Frawley dan lainnya telah menggambarkan pertemuan antara penduduk asli Irlandia dan imigran Irlandia, dan telah mengilustrasikan bagaimana pertemuan tersebut
berpotensi pengaruh pada identitas hibrida. Meskipun penggambaran multikulturalisme Irlandia oleh penulis asli Irlandia mempunyai fungsi yang penting untuk menggambarkan keberagaman yang melekat di Irlandia. Mereka juga kadang-kadang kritik karena salah di menggambarkan menyederhanakan atau mengidealkan pengalaman pada imigran. Kumpulan cerita terkenal tentang multikulturalisme Irlandia karena mengabaikan masalah-masalah sistematik dengan berfokus pada individu, dan dia menulis bahwa karakter Irlandia dalam cerita-cerita ini mengakomodasi orang-orang yang bukan kelahiran Irlandia tetapi hanya untuk waktu yang terbatas, dan setelah menyediakan makanan hangat telinga yang mendengar, mereka melanjutkan kehidupan normal mereka. Demikian pula novel Fay karya Oona Rawley tahun 2014 juga menghilangkan banyak kesulitan di dalam imigran menurut Anne Muhail. Novel ini pada akhirnya memusat kepada warna putih. Mereka sering menghadapi diskriminasi di pasar tenaga kerja Irlandia, di mana mereka dipekerjakan secara paksa pada pekerjaan yang kualifikasinya terlalu tinggi. Mereka juga menghadapi masalah di pasar perumahan, di mana tuan tanah Irlandia terkadang enggan menyewakan kepada penyewa berwarna kulit hitam. Selain itu, referendum konstitusi pada tahun 2004 yang menghapus kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Irlandia dari orang tua non-Irlandia menciptakan hambatan lebih lanjut dan proses integrasi. Karena hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan deportasi yang beberapa ribu imigran Afrika. Selain itu, sistem penyediaan langsung membatasi interaksi sehari-hari antara pencari suaka dan komunitas lokal, dan penghambat penukaran budaya antara imigran dan penduduk asli. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.